Saya, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anggaran berdasarkan standar unit, fungsi, dan kegiatan. Sebelum masuk ke materi, kenalkan saya Rahmagil dengan NIM akhir 042. Saya MJ Sada PH Khairi dengan NIM akhir 045. Saya Nur Fajar Mawalid dengan 232. saya Denny Fajar Akhir Lambang dengan NIM akhir 242. Oke, sekarang memasuki materi. Yang pertama itu pengertian dari anggaran. Anggaran adalah pernyataan-pernyataan yang disusun secara formal dan sistematis dalam bentuk kuantitas atau satuan moneter yang digunakan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, anggaran ini digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar kegiatan perusahaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan anggaran. Nah, fungsi anggaran itu yang pertama ada fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi, pengendalian, dan evaluasi. Dan yang terakhir itu ada fungsi pendidikan. Nah, di sini anggaran itu ada tujuan juga. Yang pertama ada menyatakan sasaran dan harapan perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan harapan kepada seluruh bagian organisasi. Yang ketiga, ada menyampaikan rencana kegiatan perusahaan. Yang keempat, mengkoordinasikan metode kerja antar bagian. Dan yang terakhir, mengendalikan dan mengevaluasi kerja di perusahaan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada anggaran induk. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh laba. Anggaran operasional terdiri dari yang pertama ada anggaran penjualan dan anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran beban pokok penjualan, dan yang terakhir ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan posisi dan kondisi keuangan perusahaan. Anggaran ini terdiri dari anggaran kas, anggaran raca, dan yang terakhir itu anggaran pengeluaran modal. Next. Selanjutnya ada dimensi perilaku anggaran. Dimensi perilaku anggaran berkaitan dengan bagaimana anggaran mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Beberapa dimensi perilaku anggaran meliputi satu, umpan balik berkala atas kinerja, dua, insentif uang dan bukan uang, tiga, anggaran partisipatif atau partisipatif budgeting, yang keempat ada standar yang realistis, kelima keterkendalian biaya, dan yang terakhir ada berbagai ukuran kinerja. Next. Selanjutnya ada anggaran berdasarkan standar unit. Dana pengertiannya adalah anggaran berdasarkan standar unit itu anggaran yang disusun berdasarkan standar biaya per unit produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Standar ini dijadikan dasar dalam menentukan total biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Unsur standar unit yang pertama ada standar bahan baku, standar tenaga kerja langsung, dan standar biaya overhead. Contoh, jika biaya standar per unit produk adalah 50.000 dan target produksi sebanyak 1.000 unit, maka total anggaran yang disusun sebesar 50 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada anggaran berdasarkan fungsi. Pengertiannya adalah anggaran berdasarkan organisasi tanpa melakukan analisis mendalam terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada dua jenis anggaran berdasarkan fungsi. Yang pertama, anggaran apropriasi dan anggaran kinerja. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan anggaran berdasarkan fungsi. Kelebihannya, yang pertama sederhana dan mudah diterapkan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga,
memberikan kepastian berdasarkan data masa lalu. Dan kekurangannya yang pertama ada hubungan antara anggaran tahunan dengan rencana jangka panjang kurang memadai. Yang kedua, pendekatan incremental menyebabkan pengeluaran jarang dievaluasi secara menyeluruh. Yang terakhir, pengeluaran rutin dan investasi dilakukan secara terpisah. Next. Selanjutnya ada jenis anggaran berdasarkan aktivitas. Sini anggaran statis. Anggaran statis adalah anggaran yang disusun untuk satu tingkat aktivitas tertentu dan tidak dapat diubah kembali setelah ditetapkan. Anggaran ini biasanya dibandingkan dengan realisasi setelah periode selesai. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan tingkat output atau aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Baik, pada slide selanjutnya adalah anggaran berdasarkan kegiatan atau aktivitas. Yang memiliki pengertian yaitu anggaran berdasarkan kegiatan atau aktivitas adalah metode penyusunan anggaran yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Tahapan penyusunan yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dalam organisasi. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan tiap aktivitas. Lalu yang terakhir, menentukan biaya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Next. Kelebihan dan kekurangan anggaran berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada kelebihannya terlebih dahulu, memiliki informasi biaya aktivitas yang lebih akurat. Lalu, laporan biaya lebih informatif dan yang terakhir biaya yang dihasilkan lebih relevan. Lalu bagian kekurangannya yaitu membutuhkan dana dan waktu yang besar, memerlukan sumber daya yang cukup, dan pengalokasian biaya yang lebih rumit. Next. Selanjutnya ada perbedaan traditional budgeting dan activity-based budgeting. Yang pertama dari aspek fokus, traditional budgeting, fungsi, activity-based budgeting, aktivitas, aspek tujuan, pengendalian biaya, dan perbaikan sistem, orientasi, aspek orientasi, historis, dan continuous improvement. Pada aspek dasar anggaran, kinerja manajer, kemanfaatan kapasitas. Pada aspek fokus pengendalian, cost control, dan cost reduction. Next. Baik, yang terakhir kesimpulan. Anggaran berdasarkan standar unit, fungsi, dan kegiatan merupakan metode penyusunan anggaran yang digunakan perusahaan untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasional. Dengan adanya anggaran yang lebih baik, perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara lebih efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.